terbesar di Sulawesi Utara selama 6 tahun terakhir. Gempa bermagnitudo 7,6 terjadi pukul 6.48 waktu Indonesia Tengah atau 05.48 WIB berpusat di perairan tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara. Guncangan kuat dirasakan warga di sejumlah wilayah mulai dari Bitung dan Manado hingga Ternate, Maluku Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami dan mencabutnya pada pukul 9.56 WIB setelah tidak ditemukan kenaikan muka air laut yang signifikan di wilayah terdampak. Kendati demikian terjadi kerusakan dan korban jiwa di Bitung akibat kejadian tersebut. Kebakaran hebat terjadi di Israel Tengah usai rudal Iran menghantam kota tersebut. Dalam video yang dirilis oleh layanan darurat Magen David Adom menunjukkan sejumlah polisi mengamankan lokasi kejadian. Sebelumnya militer Israel Zionis memperingatkan pemukim terkait serangan rudal kedua dari Iran yang menargetkan Israel Tengah. Sementara itu kebakaran besar juga melanda kilang minyak di kota Haifa, wilayah kependudukan Zionis Israel, menyusul serangan balasan Iran di wilayah utara dan tengah negara itu. Kebakaran terjadi di salah satu fasilitas energi terpenting Zionis Israel yang menjadi bagian krusial dari pasukan bahan bakar nasional untuk kedua kalinya selama perang berlangsung. Pemirsa, itulah tadi sejumlah berita yang menjadi isu utama di pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan disajikan dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita sepekan kali ini bersama saya, Febrian Ahmad. Kebuntuan diplomasi dan juga militer kini tengah menyelimuti Gedung Putih di tengah semakin masifnya serangan balasan Iran dan front perlawanannya ke jantung pertahanan Israel serta pangkalan Amerika Serikat. Meski Presiden Donald Trump terus melontarkan retorika ancaman keras, namun fakta di lapangan menunjukkan posisi negeri Paman Sam yang kian terdesak dan ditinggalkan sekutu aliansinya. Gelombang serangan balasan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran sudah lebih dari 90 kali pada pekan ini. Gencarnya serangan yang disebut sebagai True Promise 4 ini telah berhasil mengoyak pusat penempatan pasukan rezim Zionis, perusahaan industri militer, serta pendukung di wilayah Israel. Dalam operasi ini, kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln milik Amerika di Samudra Hindia bagian utara juga menjadi sasaran dengan 4 rudal jelajah Qadr 380 milik Iran. Masifnya serangan Iran menandai upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik bersenjata ini mengalami kebuntuan yang sudah semakin gawat. Kini Presiden Trump kembali menebar ancaman bahwa AS akan melancarkan serangan yang sangat keras ke Iran sehingga menimbulkan dampak signifikan dalam 2 hingga 3 minggu mendatang. Bahkan ia menyebut akan mengantarkan Iran kembali ke zaman batu. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Namun pernyataan Trump justru seperti angin lalu. Tak hanya dari Iran, front-front perlawanan yang berafiliasi dengan Iran semakin masif menyerang Israel. Salah satunya adalah Saraya Abdullah Al-Dam atau Brigade Penjaga Daerah Irak yang baru saja meluncurkan serangan rudal balasan ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Mereka juga berhasil menargetkan sejumlah titik vital di pangkalan Victoria milik Amerika Serikat di wilayah Irak yang kini hancur tak bersisa. Di Lebanon, pejuang Hizbullah juga terus melancarkan serangan balasan dan berhasil menargetkan wilayah pendudukan Zionis di Haifa, Regivim, dan Ein Shemer yang merupakan basis militer Zionis. Lalu di Yaman ada Ansarallah yang turut meluncurkan balasannya ke arah Zionis dan sudah berkali-kali menargetkan kapal-kapal terkait Zionis di Laut Merah. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Said Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi serangan dari Amerika Serikat. Pernyataan ini juga sekaligus membantah klaim Donald Trump yang menyebut Presiden Iran ingin gencatan senjata. شروط ما برای خاتمه جنگ کاملا روشن است. ما آتش بس رو نمیپذیریم
بلکه به دنبال خاتمه کامل جنگ هستیم، نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه و ارائه تضمین‌های مبنی بر اینکه دوباره این تجاوزات صورت نگیره و همینطور پرداخت خسارات و غراماتی که باید پرداخته بشه مردم ایران به خاطر حجم خساراتی که به هر حال به ما وارد کرده. Adapun pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf menilai Presiden Trump memang kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai fakta di lapangan. Hal ini juga yang membuat posisinya kian lemah di mata musuh-musuhnya seperti Iran. Dari sisi Iran posisi tidak berubah. Nah, dengan semakin agresifnya negara Arab Teluk, jadi kita tidak bisa mengharapkan perang akan berhenti dalam waktu dekat. Karena apa yang dibicarakan Trump termasuk hari ini, bahwa perang akan segera berakhir, kita sudah menang, itu kan sebenarnya kebohongan yang selalu terus diulang terus oleh Trump. Tidak sesuai kenyataan di lapangan. Di sisi lain, Trump juga menunjukkan inkonsistensi dalam berbagai pernyataannya. Ketika berbicara soal durasi perang, ia sempat menyebut 3 pekan, namun nyatanya sampai sekarang perang masih berlanjut. Demikian pula soal target operasi. Sebelumnya Trump bilang akan menarget perubahan rezim, namun kini hanya fokus melumpuhkan militer. Inkonsistensi juga ditunjukkan Trump dalam status Selat Hormuz yang semula mengultimatum Iran 48 jam, sedangkan kini ia menyatakan siap lepas tangan dengan Hormuz. Ia juga semula berharap dukungan NATO, namun kini Trump mengancam keluar dari NATO. Inkonsistensi tersebut membuat ancaman Trump meninggalkan NATO kini diabaikan oleh sekutunya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan komitmen Inggris pada aliansi tersebut dan tidak ingin terseret ke dalam agresi di Iran. Firstly, NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen, and it has kept us safe for many decades, and we are fully committed to NATO. Secondly, that whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. But I'm equally clear that when it comes to defence and security and our economic future, we have to have closer ties with Europe. Pengamat militer Anton Ali Abbas menilai inkonsistensi Trump menunjukkan ketidakpercayaan dirinya menghadapi eskalasi perang dengan Iran yang kian tak terkendali. Namun Trump berusaha menutupi hal tersebut dengan beragam ancaman yang seolah menegaskan dirinya memenangi perang. Kalau saya merujuk pada buku The Art of War yang dikarang oleh Sun Tzu, ini Amerika Serikat sedang melakukan pengelabuan. Amerika Serikat sedang tidak yakin apa yang akan dilakukannya, karena itu dia mempersulit pihak lain. Dia membuat Iran berpikir-pikir skenario apa yang akan dilakukan. Tapi yang jelas kalau saya merunuk kepada statement dari pimpinan Iran, mereka siap untuk bertempur perang darat. Dan untuk itu Amerika Serikat masih tidak percaya diri karena sudah ditinggalkan oleh sekutu-sekutu NATO-nya. Inkonsistensi pernyataan Trump menjadi sinyal kuat adanya keretakan strategi di internal Washington menghadapi perang Iran. Kini dunia akan mencatat apakah Trump akan benar-benar melancarkan serangan sangat keras dalam 2 pekan mendatang ataukah ini hanya gertak sambal di tengah tekanan. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara.